Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Sukacita sekali kita bisa bertemu kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Firman Tuhan adalah penerang setiap langkah hidup kita, sehingga tidak ada jalan yang gelap. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, segala sesuatu diterangi oleh firman Tuhan, dan kita punya jalan yang benar. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu di tengah-tengah hidup kami ya Tuhan, sehingga Engkau selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan juga selalu menerangi hati dan pikiran kami. Kami mau menjadikan firman Tuhan sebagai penerang, petunjuk, sehingga hidup kami tidak tersesat. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kasih dan anugerah-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman hidup. Kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk tetap mengajar jalan kebenaran. Dan ketika itu Timotius sedang melayani jemaat di Efesus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika Timotius mengajar jemaat di Efesus mengalami goncangan yang kuat karena ada banyak ajaran-ajaran sesat yang masuk ke dalam jemaat. Dan banyak jemaat juga yang diombang-ambingkan di tengah-tengah pengajaran kebenaran dan ketidakbenaran. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan dan mengajarkan kepada Timotius bahwa firman Tuhan ini adalah pedoman. Dan firman Tuhan lewat 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, dan 27 kitab perjanjian baru. Itu semua adalah perkataan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Alkitab kita ini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Semua yang ada di dalam Alkitab ini adalah tulisan orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan juga penulis-penulis Alkitab diilhami oleh Tuhan. Sehingga semua tulisan ini berisi tentang kebenaran. Alkitab kita yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu menjadi satu pedoman, menjadi satu pegangan untuk kita tidak tersesat, tetapi kita menemukan jalan. Dan firman Tuhan atau Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar jalan kebenaran, mengajar orang, supaya orang tahu kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi Alkitab kita mengajarkan untuk melihat kesalahan. Sudah tahu kesalahan kita, dosa kita, jangan berhenti. Tapi kita harus berjuang untuk keluar dari dosa. Karena Tuhan Yesus memang mengampuni setiap orang yang berdosa. Kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuninya. Lalu Alkitab juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Orang yang baik, orang yang bijak, orang yang hikmat, memiliki hikmat Tuhan adalah orang yang terus mau diproses dan memperbaiki kesalahan. Setiap hari hidup kita terus diproses oleh firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mendengarkan renungan harian GMI Ebenezer, itu adalah satu proses untuk membentuk kita dan memperbaiki hal-hal yang tidak baik.
tinggalkan sesuatu yang tidak baik, lalu kerjakan hal yang baik. Lalu yang keempat, manfaat dari pedoman Alkitab, firman Tuhan sebagai pedoman adalah mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab kita mendidik orang semakin hidup benar. Oleh karena itu, jangan lupa membaca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ada garis benang merah bagaimana penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan terhadap hidup kita. Dan jika terjadi sesuatu pengajaran apapun yang kita terima, kita harus uji dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jadikanlah Alkitab ini sebagai pedoman dalam hidupmu. Lalu bacalah firman Tuhan ini sedikit demi sedikit. Isi hati dan pikiranmu dengan perkataan Tuhan. Maka kita akan mengalami perubahan setiap hari. Dan semakin berubah ke arah yang lebih baik, kita semakin merasakan bagaimana karya Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Selamat berjuang untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami boleh membaca firman-Mu dari Kejadian sampai Wahyu. Bapa, biarlah lewat tulisan-tulisan orang-orang yang sudah Engkau ilhami Roh Kudus ini dapat menulis kebenaran-Mu dan perkataan-Mu, firman-Mu itulah menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan supaya kami terus tekun belajar, membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, bekerja dan berkaryalah dalam hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku beserta.